Masa Ulangan 19 ayat 15, Yohanes 8 ayat 17, 2 Korintus 13:1. Silakan, dua perkara. Bapak sebutkan 3 saja ayat. Silakan. Jangan pakai kata. Apa sih ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Ngomongin, Bapak sebut ayat, kita mau jelaskan. Loh, nggak nangkap yang dijelasin sama si Bom Bom, nggak nangkap Hendri. Iya. Apa sih? Dua saksi Allah. Siapa dua saksi sini? Kamu katanya pendeta, nggak ngerti. Iya, nggak ngerti. Yang apa yang kita bicara apa? Oh, di Wahyu pasal 11. Loh. Anda dari tadi mikirnya apa? Oh, iya. di situ ada. Mikir duit toh, mikir duit toh. Sebentar lah. Ya hadi ya bashir ya tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma dahat kawaki ala al khairi ma subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ini ya, saya akan kembali mengunggah sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang baku hantamnya anak-anak Tuhan ya. Jadi saya nih hari ini saya akan mengadu anak-anak Tuhan, kaum muslimin. Kalau orang biasanya ya mengadu ayam ya, mengadu jangkrik, tapi kali ini berbeda, kaum muslimin ya. Kali ini kita akan mengadu anak-anak Tuhan ya. Orang-orang yang mengaku mereka ini adalah anak-anak Tuhan katanya. Nah, hari ini ya di pagi hari yang agak mendung-mendung sedikit nih, kita akan mengadu anak-anak Tuhan, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kristus menyertai kamu. Bapa dan Yesus Kristus. Untuk kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Open Ritan sudah masuk. Shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, shalom, Mbak. Ya, Pak Hendritan bisa lihat ayat ini. Kita buka dari 2 Korintus ya. Pak Hendritan tolong jelaskan sama saya. 2 Korintus 1 ayat 17. Silakan Pak Hendritan. Salah. 2 Korintus 11, sorry ya. 11 ayat 31. Nah, silakan Pak. Allah, yaitu Bapa dari Yesus. Silakan Pak, silakan baca. Ya, ini Paulus ya yang nulis ya. Jadi Paulus itu menulis 3 kata, Pak. 4. 3. 1, Bapa kita. Paulus itu selalu menulis Bapa kita, ya. Bapa dari Yesus, kemudian Bapa. Jadi Paulus nulis 3 ya. Bapa kita, Bapa dari Yesus, dan Bapa. Ya. Semua Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus, ya. Tidak pernah. Jadi semua kata Bapa yang ditulis Paulus karena dia murid Gamaliel, maka adalah Bapa kekal, yaitu di dalam Yesaya 9 ayat 5 ya. Jadi Bapa dari Yesus, Bapa kita, kemudian Bapa itu adalah yang dimaksud adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke. Cuman begitu penjelasannya. Kalau Anda tidak paham, ya wis. Oke, enggak, saya tidak paham. Saya mau tanya Bapak lagi. Saudaraku, saya mau tanya Pak Hendrita dulu. Bapak tolong jelaskan ini. Karena Bapak bilang Bapak itu Yesus ya, oke? Betul nggak? Kenapa? Bapak yang bilang Yesus itu Bapak ya? Yang ditulis oleh Paulus, Bapak itu seperti. Nah, kalau Yohanes, Yohanes ini siapa yang tulis Pak? Kalau Injil Yohanes, siapa yang tulis? Ya yang nulis ya Yohanes lah.
Oke, sekarang Bapak Hendrikan coba baca ini Pak. Kita diskusi Pak ya, sesama gembala ya. Oke, saya mau tanya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, Pak Hendrikan, Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang saya kasihi, saya mau tanya. Aku ini siapa Pak? Aku. Yesus atau siapa Pak? Aku itu Yesus fisik manusia, Pak. Oke, Bapak ini siapa? Bapak itu Allah, Pak. Oke, ia akan memberi kepadamu penolong. Penolong itu siapa? Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu Yesus bukan? Yes. Yesus. Yesus roh ya. Oke. Yesus roh ya. Oke, sekarang saya minta. Aku nih Yesus ya, Bapak Yesus ya, aku minta. Yesus akan minta kepada Yesus dan ia akan memberi Yesus. Kira-kira bahasa Indonesianya bagus nggak itu, Pak? Bukan soal bagus atau tidak bagus ya. Iya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Begini Pak ya, begini Pak ya. Kalau Anda tidak paham, saya maklum ya. Ketika Allah yang tidak paham Bapak, minta maaf ya. Oke, saya maklumi, saya maklumi Bapak. Anda yang tidak paham. Ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, maka di surga ada Allah yang roh namanya Yesus juga. Kalau Anda tidak paham ini aku maklum ya, diskusi akan nggak ada artinya apa-apa kalau Anda tidak paham. Jangan langsung framing Pak. Saya mau tanya, saya dari tadi nggak framing. Saya mau tanya sama Bapak. Jadi menurut Bapak Allah punya nama siapa? Yesus. Sebelum segala abad. Oh, sebelum segala abad. Oke, menurut Bapak. Kok Bapak, menurut saya itu menurut Alkitab. Ya, menurut Bapak. Bapak bisa jelaskan gini Pak, sebentar ya. Bapak coba jelaskan ya Yohanes 1 nih. Yohanes 1 ayat 14. Coba Bapak tolong jelaskan. Tadi sudah dibahas sama itu. Sama siapa? Sama channelnya siapa tadi ya? Julius ya? Julius, nah, saya nggak perlu kan barusan ke Julius. Bapak Kristen kan Muslim? Bapak Kristen kan Muslim? Oh, saya Kristen dong. Ya Kristen ya bicara di sini, jangan di sebelah, mereka nggak ngerti. Di sana lebih ngerti Pak. Di sana. Oh, Bapak nggak ngerti. Mereka nggak kenal Yesus, mereka antikris. Bapak ini baca firman Tuhan nggak? 2 Yohanes 1 ayat 22. Mereka nggak mengerti Bapak. Saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti. Saya tanya Bapak, mereka lebih mengerti. Ya, daripada Anda. Mereka mengakui Bapak maupun anak nggak? Yang apa sih antikristus? Hah? Oke. Saya kasih lihat ini dulu. Oke, ntar santai Bapak Pendeta. Apa sih? 1 Yohanes 2 ayat 22. Apa? Sebentar dulu, santai dulu Pak. Bentar. Ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22, ya. Iya, sabar. Mau saya gangguan. Sabar. Saya tanya Pak, mereka mengenal Bapak maupun anak enggak? Nah, ini salahnya. Anda mau dengerin penjelasan saya enggak? Nah, ya nanti saya dengar Pak. Saya mau tanya Bapak. Ya. Mereka mengenal Bapak maupun anak enggak? Pak, saya tanya Bapak. Ya, gini ya, tak kasih tahu ya. Yang disebut antikristus, disebut antikristus itu mereka yang menolak Bapa maupun anak, tapi Bapa dan anak ketika Yesus sudah Kristus. Salahnya. Loh, yang bisa ketawa-ketawa doang nggak mau ngerti. Kalau nggak nangkep, dengerin dulu penjelasan saya ya. Jadi ya lanjut. Yang menolak Bapa maupun anak, yaitu yang menolak Bapa pada saat Yesusnya sudah Kristus, makanya disebut antikristus. Ya, bukan anti Yesus manusia. Lalu Anda berpikir Bapa ini Bapa yang waktu Yesus manusia toh? Tak kasih tahu. Bapa ini artinya Bapa kekal Yesus Kristus Alfa Omega. Anak yang dimaksud adalah Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak yang matanya seperti nyala api. Anda pikir anak ini Yesus ya, Yesus yang manusia ya? Salahnya di situ, Pak. Jadi menurut Bapak, orang yang sebelah mengerti Bapak maupun anak? Mereka mengerti?
Dia lebih smart, Pak. Dijelasin kayak gini nangkep, Pak. Oh, lebih tahu. Mereka berarti lebih tahu bapak maupun anak. Bukan soal lebih tahu, ngerti nggak? Tapi dia lebih smart, lebih pinter, Pak. Bukan lebih smart karena bapak mungkin sama dengan mereka karena bapak tidak baca ini baik-baik, Pak. Oke, ya udah nggak usah lah. Ya udah lucu-lucu aja bapak ini. Aduh, bapak, aduh. Sebentar. Kamu bisa jawab nggak? Nggak bisa aja ketawa melulu. Nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Kamu yang ngomong gimana? Lucu-lucu. Ya udah santai, Pak ya. Udah santai, Pak. Saya sama dia, Pak Bom. Jangan Pak Lobo, sabar dulu, Abang. Mana yang lain yang lebih cerdas? Sorry ini Bom Kar ini masih anak-anak ini. Yang lebih cerdas mana? Bentar, Pak Bom. Aduh, Pak Lobo jangan. Pak Henry. Cerdas. Ya, kamu memang lebih tua daripada saya, tapi otak saya lebih cerdas daripada kamu. Jangan ayo, yang lebih cerdas mana? Oke, saya tanya kamu. Kamu pintar kan? Kamu pintar kan? Sekarang saya tanya kamu. Ya udah oke, saya tanya. Kamu tolong jelaskan ini ya. Sebentar. Sekarang sudah lari tidak sabar. Saya lari ke Trinitas dulu baru setelah saya tanya kau. Karena Pak Henry Tan sudah bilang cerdas ya. Sekarang kamu tolong jelaskan dulu ini Pak Henry Tan. Ini. Kenapa sampai di kitab Yesaya tulisnya begini, Pak? Gini. Silakan, Pak. Yesaya 6 ayat 3. Kuduskanlah. Silakan. Ya, lalu Anda pikir karena kudusnya 3 kali lalu Tritunggal gitu ya. Sorry Pak, tolong saja Pak. Oke, silakan sudah otakmu ya begitu jadi. Oke, silakan kita bahas kejadian dulu. Udah. Ya, kudus. Nanti saya tanya dulu. Oke. Oh, kalau begitu. Kalau kudusnya 3 kali lalu Tritunggal. Sorry sudah. Sebelum kejadian, udah Pak Henry Tan sabar. Anda kan gembala ya. Makanya kita santai aja. Aku nggak mau itu kayak Anda itu cuman modal ngotot. Ayo yang lebih pinter Pak, yang bawah itu siapa itu? Ayo. Pak, jangan framing. Nanti saya tanya. Ayo, sama saya, ayo. Yo silakan sama saya. Pak. Saya mau uji otaknya Henry nih. Pak Lobo sabar, Pak Lobo. Tolong hargai saya lah Pak Lobo. Oh ya, oke. Pak, Bom tegas dikit Pak. Jangan terlalu main dengan dia Pak. Orang ini nggak bisa dimainin Pak. Kalau saya hajar, saya tegas. Oke, silakan Pak Henry Tan ya. Kau tolong jelaskan ini ya. Kau tolong jelaskan sama saya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan yang kuat kuasa. Pertanyaan saya, Pak. Kalau Yesus Allah, bagaimana diurapi? Pertanyaan saya, kalau Yesus Bapa adalah Yesus, sekarang pertanyaan saya. Yesus mengurapi Bapa mengurapi Yesus adalah Bapa, Allah adalah Yesus adalah Allah adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Bagaimana Yesus mengurapi Bapa mengurapi Yesus, Roh Kudus mengurapi Bapa? Silakan Pak, tolong jelaskan. Jadi ini kisah berapa ya? Ini kisah 10 ayat 38 ya, Yesus dari Nazaret yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah. Jadi yang diurapi itu Yesus manusia Pak ya. Bukan Tuhan Yesus ya. Yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa Allah itu Yesus dari Nazaret, artinya Yesus manusia. Jadi yang mengatakan Kristus artinya yang diurapi itu salah Pak ya. Jangan pernah punya pemahaman. Itu menurut Bapak ya. Yang diurapi. Ya menurut Bapak ya. Tuh, kan orangnya nih nyolot melulu. Makanya aku males nih. Silakan dulu dong. Ya, kalau lagi dijelasin itu diam. Ya, silakan. Ya, jadi yang diurapi itu Yesus manusia ya. Ya, Yesus manusia diurapi oleh Roh Kudus dan kuasa Allah. Siapa yang mengurapi Allah? Siapakah Allahnya? Allahnya adalah Yesus yang roh. Ya, kalau nggak paham ya sudah. Yang lain ayo. Sahabat Pak, saya mau tanya Bapak pintar kan? Oke, kita main di Wahyu dulu Pak ya. Karena Bapak tadi singgung Wahyu. Oke Pak ya. Saya mau tanya Bapak yang gampang aja Pak. Bapak tolong jelaskan Pak. Pak, di dalam Alkitab itu kan Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 saksi perkara sah. Bapak tunjukkan minimal 3 ya, 3 ayat ya. Terus kemudian di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, tidak bukan kata-kata tapi pakai ayat. 2-3 ayat. Terus 2 Korintus 13 ayat 1 juga begitu. Sekarang Bapak, saya mau tanyakan Bapak tolong jelaskan. Yang di dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, Bapak bilang saya tidak ada bermutu ya. Sekarang tanya Bapak tolong jelaskan siapa yang 2 saksi dalam kitab Wahyu ini Pak. Silakan Pak. 2
Dua saksi Allah. Lah kan sudah dijelaskan di situ ada pohon dian. Ya, sudah dijelaskan di situ kok. Ayatnya mana? Minimal 3 ayat. Baca terus. Dua saksi Allah itu adalah, terus gimana? Adalah 2 pohon zaitun itu loh, ada ayatnya itu loh. Ya. Pak Hendritan, aduh Bapak Pendeta gimana sih? Oke, bilang aja nyerah, bikin aja gini Pak Hendritan. Nyerah aku nggak bisa. Dua saksi siapa Pak? Saya serius. Dua saksi siapa? Coba baca aja terus tuh, baca aja terus. Dua saksi siapa Pak? Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Ulangan 19 ayat 15. Yohanes 8 ayat 17. 2 Korintus 13:1. Silakan, 2 perkara. Bapak sebutkan 3 saja ayat. Silakan. Jangan pakai kata. Apa sih ngomongin apa sih? Ngomongin apa ya? Ngomongin Bapak sebut ayat, kita menjelaskan. Kok nggak nangkap yang dijelasin sama si Bom nggak nangkap Hendri? Iya. Apa sih? Dua saksi Allah. Siapa dua saksi sini? Kamu katanya pendeta, kok nggak ngerti? Iya, nggak ngerti. Yang apa? Yang kita bicara apa? Oh, di Wahyu pasal 11. Loh. Anda dari tadi mikirnya apa? Oh, iya. di situ ada. Mikir duit toh. Sebentar lah. Masa nggak ngerti gini aja pendeta katanya? Waduh. Tanda tanya saya ini, kamu pendeta apa enggak sih? Di situ ada Musa, ada Musa sama Elia. Pak, tunggu saya sebentar Pak ya. Lu sama saya ya. Gak apa-apa, ya. Silakan pendeta, siapa saksinya? Musa dan ini, mana ayatnya? Silakan kasih ayat penguatnya. Silakan. Saya mau tantang kependetaannya dia, Pak Bom. Saya mau tantang kependetaannya dia. Sabar. Ini sekarang ada Bapak Gembala nih kan. Dia bukan gembala, Pak Bom. Gembala dari mana? Dia nggak punya gereja kok. Udah, nggak apa-apa. Dia tuh nggak ada denominasinya, berdiri sendiri, nggak tahu dari mana anta beranta. Oh, sudah jelas itu loh di ayat 4 itu. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian ya. Itu yang salah, Pak. Sebentar ya, sebentar. Salah, ayo, Pak. jelasin, ayo. Kalau kau pendeta, ayo jelasin. Itu berarti kaki dian itu jemaat, kedua pohon zaitun itu adalah nabi yang nanti Musa dan Elia, itu maksudnya. Salah, Pak. Nggak ada ayatnya. Salah. Ayatnya. Salah, Pak. Salah. Ya, jadi ini di sini ada yang nanti yang Musa banget itu merubah air menjadi mana sih, merubah air dari merubah air. Pak, pakai ayat Pak. Ngomong sama Pak Bom itu pakai ayat Pak. Nah, jadi ini ada yang disebut mempunyai kuasa atas segala air itu untuk mengubahnya menjadi darah itu Musa, dan untuk ketahuan Bom siapa dia? Malapetaka itu juga Musa, terus yang apa tadi yang menurunkan hujan itu Elia. Udah itu aja Pak. Jadi 2 jemaat dan Pak, ini menjelang kerajaan 1000 tahun. Bapak baca ayat Alkitab sini Pak ya. Saya contohkan ya, Bapak Alkitab ya. Ini kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus ya. Apa lihat ya? Ini Pak. Ini kata Tuhan Yesus, kalau kita mau jelaskan itu harus begini Pak, perhatikan Pak. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Jadi kalau Bapak kita bicara Alkitab, kita tunjukkan ayat Alkitab minimal 2 atau 3. Kita lihat Pak, di dalam kitab Taurat ya, tertulis dalam kitab Taurat. Kitab Taurat mana? Kita buka kitab Ulangan Pak. Bentar, Pak. Udah ngerti Pak. Anggap aja. Wahyu pasal 11 itu bicara siapa? Menurut Bapak siapa? Itu Musa sama Elia gitu kok, nanti akan datang. Salah Pak. Makanya saya bilang 2 saksi itu begini Pak. Oke, saya jawab ya. Oke. Ya, menurut Anda siapa? Ayo, menurut Anda bukan menurut siapa? saya, menurut Alkitab. Tunggu Pak, kita buka dulu ini ya. Saya udah kasih 1 ayat tadi ya, ini 2. 1 orang saksi, perhatikan Pak. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Perhatikan Pak, pertanyaan saya. Di kitab Wahyu 11 ayat 2, saksi, siapa saksi 2 saksi itu? Makanya saya bawa ke ayat ini dulu Pak ya, Bapak mengerti. Oke? Bapak sekolah di mana sih? Sabar. Nah, kita lanjut dulu. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah gratis. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau tidak ada saya yang melayani, nanti tidak ada pelayanan. Salah.
Oh, kalau nggak ada saya yang main gitar, nanti coba saya tinggalkan gereja itu. Tuhan bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Jadi kalau gerejamu belum mampu membayar pemain musik, bisa mengganti dengan monyet untuk bermain gitar. Amin. Tuhan sanggup menyiapkan mobil, menyiapkan sepeda, menyiapkan sepatu kita, menyiapkan talenta kita, menyiapkan buku-buku, dan menyiapkan monyet secara tuntas. Tas. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Kita mengadu anak-anak Tuhan ya. Mengadu umat bingung versus umat bingung ya. Karena mereka ini gara-gara Tuhannya 3 ya, jadi bingung mereka. Jadi umat bingung ya. Sudah pun begitu mereka ini mengaku anak-anak Tuhan. Nah, Tuhannya ini 3. Jadi mereka ini anak-anak Tuhan yang mana? Anak burung merpati kah? Anak anak siapa ya? Pokoknya mereka ini ada bapak, ada anak, ada Tuhan bapak, ada Tuhan anak, ada Tuhan burung merpati. Jadi mereka ini anak siapa ya? Anak Tuhan bapak ke? Anak Tuhan anak ke? Anak apa? Telur burung merpati. Entah apa-apa ya mereka ini. Jadi kita bersyukur nih ya bagi para hamba Allah nih, kaum muslimin ini dalam beragama yang benar ya. Tidak ada berselisih tentang bagaimana siapa sesembahan kita umat muslim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari umat muslim yang pernah mendebatkan perihal masalah siapa Tuhan kita dan ada berapa Tuhan kita ya. Karena Allah, pengajaran para nabi yang dimana Allah berikan risalah untuk menyampaikan kepada umat manusia, Tuhan hanyalah ada satu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.